Hanya kau aja yang berat menerima kenyataan meskipun pahit. Salam dari Medan buat Kalimantan ya. Kalian saja yang sulit menerima kenyataan meskipun pahit bahwasanya Tuhanmu manusia. Siapa yang menghujat? Kau aja ngerasa itu hujatan meskipun itu kenyataan. Silakan kau bantah. Yang lahir dari rahim seorang perempuan, bukankah dia manusia? Maknya aja manusia, ya anaknya manusia lah. Itu belum belum dikirim siapa ya, Bang Delas ya? Belum ada dikirim Bang Delas. Oke, naik harahap. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Siap itu, siap. Oke, Bang Harahap selamat bergabung. Bang Harahap. Halo Harahap. Tap-tap layar teman-teman ya, di share-share teman-teman. Di tap-tap layarnya di share-share. Kalau Oten itu nggak mungkin berani naik itu. Nggak mungkin berani naik. Mereka paling beraninya tapping-tapping di bawah, menebar fitnah di bawah ya. Modal kerasukan aja di bawah mereka, nggak akan berani naik, nggak berani. Ujian nggak berani naik, ngoten-ngoten. Bunda 45 selamat bergabung. Waalaikumsalam Bang Robin. Oke, Naim Segara selamat bergabung. Ya, assalamualaikum. Islam Kristen Bang? Islam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang sampaikan Bang? Ya Bang. Waalaikumsalam Bang Inara Nabila. Bang Tampan Sutron. Ya silakan Bang Naim. Kok anunya mengolok-olok orang Bang, orang Kristen Bang, temanya Bang. Yesus gak ada akhlak Bang. Nggak boleh Abang Bang. bisa baca nggak Bang? Di Abang tidak pernah membahas Yesus Bang. Nggak, di mana itu bacaannya Yesus Bang? Di mana? Mana? Yesus gak ada akhlak. Di mana Bang bacanya? Di mana Bang bacanya? Itu bacanya Yesus, Abang bisa baca nggak sih Bang? Coba Bang, baca yang bener. Abang itu Bang, Abang mualaf apa Islam dari lahir Bang? Nggak perlu Abang tahu lah, baca yang bener dulu. Y3. Ya, karena kalau Islam itu ajaran Islam sama ajaran pengikut orang-orang Islam itu beda Bang. Apa kapasitas Anda berkata seperti itu? Ya. Karena di ajaran Islam itu kan man arafa nafsahu wa qad arafa rabbahu, kenalilah dirimu maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Bagaimana masih kenali sama dirinya enggak? Jangan-jangan dikenalin agama dan ajaran Arab. Iya, di mana tertulis itu? Di mana? Nah itu Bang, man arafa nafsahu wa qad arafa rabbahu. Tertulisnya di mana itu? Man arafa bla 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 bla, di mana tertulisnya itu? Ya, kan gitu Bang, di ajaran Islam itu kan gini Bang. Iya, man diwajibkan beragama itu kan yang sudah balik Bang. Balik itu artinya orang yang akalnya sudah sampai. Kalau yang saya tanyakan kamu katakan orang lain tidak boleh loh Bang itu. Man arafa bla 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 bla, itu tertulisnya di mana datanya? Oh, berarti Abang itu Islamnya setengah-setengah berarti. Kau Islam pendusta. Kau berdusta atas nama Islam. Ketika aku tunjukkan data, malah kau balik nanya sama aku. Ya, Islam itu berdiri atas hukum. Di mana hukum itu sunnatullah dan sunnah Rasulullah.
Man arafa bla 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 itu bagian dari hukum yang mana yang antum sampaikan tadi, Dinda? Itu bang, kalau Islam di Indonesia kan hanya untuk identitas dikatakan bang. Iya, kapasitas Anda berbicara begitu apa? Ya sanggup kok kan makanmu kan? Gak makanmu kan? Kapasitas berbicara gitu apa? Kan seakan-akan itu Bang Faruk itu suka menyalah-nyalahkan Tuhan-Tuhan yang lainnya kayak begitu. Siapa yang menyalahkan? Ada rupanya Tuhan selain Allah. Kalau kau memang Islam, Tuhan-Tuhan yang lainnya. Tuhan itu kan misteri bang. Ah, berarti kau kafir, ngaku Islam. Iya kan? Kau kafir ngaku Islam. Kenapa jijik kau? Ngaku Kristen jijik. Jijik. Ada sejarah agama. Ada pula kau bilang aku menghina Tuhan-Tuhan lain. Berarti kau imannya ada Tuhan lain selain Allah. Aku itu Islam tapi percaya dengan semua segala sebutan Tuhan bang. Nggak percaya aku kau Islam. Satu nama Tuhan aja. Percaya aku kau Islam. Karena di balik nama Tuhan itu ada substansi yang sama. Islam sudah kau tunjukkan tadi jati dirimu. Ya, kau katakan bahwasanya aku menghina Tuhan-Tuhan lain. Berarti dalam imanmu ada Tuhan selain Allah. Ya. Karena gini bang. Laut aja lah kau. Ngaku-ngaku Islam, kalian ngaku-ngaku Islam. Kafir ngaku Islam. Jadi Islam itu bisa dirusak itu dengan cara apa? Orang masuk ke dalam Islam, ngaku-ngaku Islam, menebarkan syubhat-syubhat dan fitnah terhadap Islam. Kan gitu. Tapi Islam yang berdiri atas ilmu, dia tahu bahwasanya yang mengaku Islam ini sesungguhnya adalah orang-orang munafik dan juga pendusta. Takut kali ditanya. Memang benar kan Roma 3 nomor 7 kan gitu. Oke, Oten Hama silakan naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budi, selamat bergabung. Budi, sama-sama Bang Bindo. Limpul salim pul. Iya, ada. Oleh Malaysia. Nomor uang tahu kan nomor uang kan? Si Angel udah kerasukan si Angel. Kerasukan. Modal kesurupan masuk surga. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, sampaikan Bang. Sama-sama Bang Arcannya, batin Bang Arcan. Enggak, mau nanya aja, kan saya suka tengok apologet yang Muslim atau Kristen. Cuman asalkan ada satu tengok, baru ini saya tengok ada namanya si Godson. Si Godson itu dia menulis satu, coba tunjukkan buktinya bahwa Allah itu Tuhan. Saya mau nanya Bang. Enggak maksudnya? Maksudnya sebagai abang ahli yang pandai apologi, macam mana cara menjawabnya? Ya coba tunjukkan buktinya bahwa coba tunjukkan, buktikan bahwa Allah itu Tuhan. Allah ya, itu Tuhan, maksudnya Allah itu Tuhan. Iya, adanya alam semesta ini kan menunjukkan bahwasanya Allah itu Tuhan. Tuhan itu gelar. Gelar kepada siapa? Gelar kepada Allah. Oh ya. Oh. Untuk mematahkan, karena baru narasi kita, hadirkan satu sosok yang dia mengaku sudah ada sebelum alam semesta ada. Berarti Allah telah berdusta. Tapi selama karena dia di atas apa? Selama dia tidak bisa menunjukkan. Karena dia iya lah Bang. Karena di handphone dia di atas itu Bang, ada yang tulisan Atana gitu. Ini di atas Abang tuh kalau saya screen. Makanya saya malas bukanya, tiba-tiba nampak Bang Faruk.
Iya, kalau dia bisa menunjukkan, menghadirkan satu sosok yang mengaku dia sudah ada sebelum alam semesta ada, maka segala teori-teori dan konsep ketuhanan dalam Islam itu terbatalkan. Yang pertama. Yang kedua, apa buktinya Tuhan itu ada? Adanya Al-Quran. Ditantang oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Kalau Bang Farouk nggak salah ayat 28 itu ya. Buatlah semisal surah seperti semisal surah dalam Al-Qur'an. Kalau ada manusia di atas bumi ini bisa membuat semisal surah dalam Al-Qur'an, berarti ya konsep iman dalam Islam itu terbatalkan dan Al-Qur'an pun tertolak. Oke. Bang. Tantangan itu udah 1400 tahun yang lalu disampaikan, Bang. Sampai detik ini tidak ada manusia yang bisa membuat semisal Al-Qur'an. Meskipun dalam bentuk surah-surah pendek, kujamin itu. Kenapa kujamin? Aku memahami konsep ilmu tajwid, Bang. Huruf-huruf hijaiyah ketika itu disambungkan menjadi sebuah kata, ya, maka dua kemungkinan akan terjadi. Ya, yang pertama tidak memiliki arti, yang kedua memiliki arti yang tidak saling korelasi, kontradiksi kata-katanya. Silakan rancang. Contoh huruf sin. Ya, yang bergaris dongma dipertemukan dengan huruf mim yang bergaris kasro, lalu bertemu dengan huruf nun yang sukun, lalu huruf kaf bergaris dongma. Misalkan dibaca suming, apa artinya? Nggak ada. Oh, jadi kalau misalnya Oten nanya kayak gitu, jawabannya seperti itulah, Bang. Ya, jawabannya seperti itu. Sekarang gini sama katakan sama dia. Secara tepat aku ya. Lalu tanyakan kepada mereka, buktikan, berikan buktinya bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Bukti ya. Beranikah dia mengklaim sebagaimana kita mengklaim bahwasanya bumi dan langit ini diciptakan oleh Allah? Beranikah mereka mengatakan bumi dan langit ini diciptakan oleh Yesus? Gak akan berani. Karena apa? Gak mungkin, gak masuk akal. Kenapa gak masuk akal? Bumi dan langit ini sudah ada sebelum Yesus ada. Karena Yesus dilahirkan oleh Maria. Ya, Bang Farouk, terima kasih ya. Siap, Bang, siap. Ada lagi, Bang Faki? Oke, Bang. Enggak ada. Taqabbalallahu minna wa minkum ya, Bang. Wa minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Oke. Assalamualaikum. Oke, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Angga Mili. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin juga Kak Cici. Aduh, jatuh dia. Tetap layar teman-teman ya, di tetap layar ya teman-teman. Ini sendiri ini Oten ini, tapi nggak ada sinyal. Dari. Ya, selamat siang. Islam Karistin. Karesten. Hah? Karesten. Dari. Kau di mana? Saya di tempat kerja. Di mana lagi? Ribut kali loh, ada penyaliban di situ. Ribut kali loh. Kok naik nggak pernah beres? Kok nggak sinyal kau yang nggak beres? Ya kan? Kalau nggak sinyalmu yang nggak beres, tempatmu yang ribut, noise. Apa yang mau ditanyakan? Ya, kita diskusi. Kemana? Boleh? Tanyakan Ya. saja. Ya kan, tanggapi temaku. Salah itu. Tidak, kita uji ya. Yesus Tuhanmu itu maha kuasa nggak, Deri? Maha kuasa lah. Jika dia maha kuasa, mampukah dia menjadikan Maria hamil? Bisa juga. Oh, bisa ya, bisa dia menjadikan Maria hamil. Sekarang saya tanya, seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Begini. Tapi kan kehamilannya Maria ini kan kita lihat dulu yang bagaimana Siapa yang nanya Maria? Yang nanya Maria siapa? Simak Kan tadi abang. pertanyaannya. Seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Tapi yang bagaimana dulu, hamil bagaimana dulu? Penting hamil dia. Ada anak dalam perutnya. Iya, tapi maksudnya hamilnya dia bikin bagaimana dulu? Dia mau Pandai dia lah di lapangan.
Kalau kayak mana caranya dia membuat hamil, pandai-pandai dia lah di lapangan. Kayak kau kan udah menikah mungkin kan. Kalau kau punya istri dan kau ingin jadikan istrimu hamil, kan pandai-pandai kau di lapangan. Nggak mungkin ku ajar-ajari lagi kau. Tidak begitu, tidak begitu hamilnya. Saya nggak tahu gimana hamilnya. Yang saya tanyakan, punya akhlak nggak seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil? Berat kali pertanyaan. Berat kali mau dijawab. Hah? Aduh, Yesus itu kan beda sama kita manusia. Dia kan bukan manusia. Dia kan. Jadi kalau kau tanya misalnya ke manusia, kalau kita manusia ini hamil ini kan kasih hamil orang kan kita mesti ngentot dulu. Kotor kan tahu Itulah ajaran kasih itu ya, jorok kali mulutnya. Oke, next Andi. Satu-satu teman-teman ya. Nanya aja Raja Uluan, kita diskusi di atas loh. Andi, selamat bergabung. Ya, selamat. Ya, mohon maaf lahir dan batin ya buat semua Iwan Fillah di bawah ya. Islam Kristen Andi? Kristen. Tetep lahir teman-teman ya. Oke, Kristen. Oke, Bang Farouk sampaikan dulu aturannya ya. Kalau Adinda mau on cam, silakan bertanya dan kita saling berargumentasi. Tapi kalau tidak mampu untuk on cam atau tak mau untuk on cam, silakan kita bahas temanya atau antum bertanya setelah itu turun. Yang mana dipilih Dinda? Iya, kolam ini Bang. Kolam mertua. Ini bertanya ya? Iya, setelah itu turun ya. Oke. Oke Andi, silakan Andi bertanya. Setelah itu turun jika nggak mau on cam. Waalaikumsalam Bang Jun. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Tadi sesuai dengan ini yang bicara berakhlak mulia. Apakah berakhlak mulia juga kalau seorang nabi itu mengawini anak 6 tahun? Oke, sekarang saya tanya, jika Nabi kami menikahi Aisyah umur 9 tahun dan kau anggap itu salah, dengan hukum apa kau menyatakan itu salah? Silakan. Kalau kita bicara tentang hukum, ya kita ambillah hukum norma-norma sosial pada masa itu. Oke, norma sosial pada masa itu. Sekarang sebutkan satu catatan sejarah dari norma-norma pada masa itu yang mengecam pernikahan itu. Silakan. Lihatlah di Al-Quranmu. Tidak ada. Ngarang aja. Tidak ada di dalam Al-Quran dikecam pernikahan Nabi. Kalau kau mau menegakkan dengan hukummu, kau harusnya gunakan Bibelmu. Sekarang saya tanya, ada nggak ketentuan dalam Bible usia berapa perempuan boleh dikawini? Banyak Muhammad tidak ada di Bible. Nggak ada, berarti bebas kan? Bayi pun boleh kau kawini. Bebas kan? Jangan kan 6 tahun, 9 tahun. Anak baru lahir pun boleh kau kawini. Udah. Kawini. Apa? Bisa. Apa? Di Quran aja bisa. Apa kau bilang? Di Quran bisa. Quran bisa. Apanya Quran bisa? Aku tadi tanya, di mana buktinya? Nah, aku bilang, kau bukalah di Quran. Semua itu ada. Di mana di dalam Al-Quran? Di mana dalam Al-Quran dilarang menikahi anak usia 9 tahun? Di mana? Nggak ada kan? Nggak ada. Kau tadi bilang norma sosial manusia pada masa itu. Kasih catatan sejarahnya. Di mana norma sosial pada manusia pada masa itu mengecam pernikahan Nabi? Nggak ada. Maka kembali ke Bibel kau. Bibel kau kan kau yakini usianya 2000 tahun. Ya kan? Bibel kau kan sudah ada nih seharusnya sebelum Nabi kami menikah sama Aisyah. Udah ada Bibel kau kan? Maka coba kita tengok Bibel kau. Di umur berapa perempuan boleh dikawini? Nggak ada. Karena tidak ada, bahkan jangankan umur 6 tahun, bayi pun boleh kau kawini. Jangan
Jangan lagi bayi, mama kandungmu pun boleh kau kawin kalau sudah jadi janda. Kenapa? Nggak ada larangan dalam Bibel. Kamu yang tidak punya hukum, imanmu yang nggak punya hukum, tapi kau seolah-olah menyalahkan orang lain di mana dalam iman orang tersebut punya hukum. Kalian tuh bebas, bro. Ya bebas. Berzina pun kalian boleh, bebas. Karena Yesus tak pernah menyampaikan kepada umat Kristen atau umat-umat yang menuhankan dirinya, menyembah kepada dirinya untuk tidak boleh berzina, nggak ada. Kalian umat bebas, ngapain pun kalian bebas, kalian bebas. Paham, Ande? Kalau begitu, Nangis kau, nangis kau, nangis kau. Naik pasien berikutnya. Makanya kalian berpikir dulu ketika mau mengolok-olok pernikahan Nabi. Orang dalam iman kalian aja pun, Bibel kalian aja pun nggak ada tentu apa hukum kawin kok, nggak ada ketentuan kawin kok. Kalau kau tanya lagi, aturan dari mana sakramen kawin kalian di gereja sekarang? Aturan dari mana? Pernahkah Yesus mengajarkan sakramen kawin? Pernah? Pernahkah Yesus mengajarkan tata cara kawin di gereja? Pernah? Mana pernah? Karena tidak pernah berarti perkawinan kalian di luar dari pengajaran-pengajaran Yesus itu sendiri. Pertanyaan naik, kamu bilang jaga mulutmu naik. Aku bisa mempertanggungjawabkan narasiku. Kasih datanya di mana Yesus mengajarkan sakramen kawin. Naik kalian, jangan nangis kalian, naik anak diraja. Kasih satu ayat dalam Bible di mana Yesus melarang kalian menikahi mengawini mama kandung kalian yang sudah jadi janda. Naik. Pengarang. Aku bertanya loh, adakah larangan dalam Bible di mana Yesus melarang kalian untuk kawini emak kandung kalian yang sudah jadi jendoy? Mana? Naik. Kalau tidak ada, berarti boleh dong. Boleh dong. Aku tadinya nggak berniat untuk diskusi Raja King Richard. Cuman ini umat penyembahan Hu ini datang. Barang bahasa kan, lanjut aja lah tuh. Gak berani kayak naik. Ragu kan kalian. Ajaran suka-suka sok mau menentukan kesalahan pada iman orang yang sudah tetap aturannya. Pagi Bang Faru, Pagi, selamat hari Lebaran, selamat Idul Fitri. Iya, silakan. Semoga Allah memberikan kesehatan, kebahagiaan buat sekeluarga. Amin. Iya, kamu berdoa mintanya ke siapa itu, Richard? Ya, jadi gini Bang Faru, ini kan hari kemenangan, ini hari besar ini, gak usah lah kita sampai segitu-gitunya lah. Itu gini Richard, kau baru datang. Dengar dulu, kau baru datang. Aku naik komal ini, aku buka komal, niatnya itu mau bersilaturahim kepada saudara-saudara muslim, saling sapa. Tapi umat kau kerasukan. Janganlah ditanggapi. Nggak bisa dong, nggak ditanggapi. Bicara yang baik-baik mereka saja. dong yang pergi. Bagaimana selama bulan puasa ini, bulan Ramadan, kalian bisa melewati dengan baik. Nggak usah terpancing bahas-bahas agama.
Maksud aku gitu, ini hari raya ini saudaraku, hari Nggak raya ada. sendiri. Nggak ada cerita tentang berhari raya, Dinda ya. Oh enggak ada. Ada larangannya. Ada larangan di dalam Islam, ada larangan dalam Islam ketiga hari raya jangan kau berdebat, ada. Bang, gini Bang Faruk ya, kalau kita berdebat itu, kita kan pasti saling, suasana hati kita kan tidak damai, tidak sejahtera. Kalau hari Aku kemenangan damai hari raya, loh. disitulah Aku kita damai harus dan saling sejahtera, tapi memberi. gini loh Richard, aku damai dan sejahtera, tapi lihatlah saudaramu sesama penghuni neraka itu tepingannya ya. Biarin Ya, itu aja, ngapain itu kan roomnya Bang Itu si Faruk. BJ nenggolan itu, tengok itu. Ha. Orang itu kerasukan Biarin semua. aja mereka. Oh, nggak bisa. Kami bukan ajaran seperti kalian, tampar pipi kanan kasih pipi kiri, nggak boleh. Kami bereaksi ketika kami diganggu, kami bereaksi bro. Kalau kalian boleh. Itu bedanya. Apa? Matius 5:39. Janganlah kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu. Drong, cair drong, THR drong. Dari pejabat drong. Cair drong. Ya, jadi- Waalaikumsalam kamu lah. Jadi gini Bang Faruk ya, jangan terpancing dengan mereka. Ya kan dibilang memang ya, kalau ada yang memukul pipi kirimu, kasihlah pipi kananmu. Maksudnya janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Karena penjahat juga pasti membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Ya, aku itu mau kan kamu ajaran membalas kalian, kejahatan itu dengan ajaran kebaikan. Itu kan Begitu ajaran Yesus kalian, berkata. Bu. Itu Bentar kan ya. ajaran kalian, jangan implementasi. itulah ke bedanya. aku. Ini oten-oten Tidak. di bawah. Gak ada aku tampar pipinya, Biarin aja. kakinya aku. Jangan ditanggapin. Gak bisa bro, karena itu bukan konsep penjahat ajaran juga Islam, begitu. biarin aja. Gak bisa. Berarti gimana upahnya? Itu Berarti bukan konsep sama dong, ajaran penjahat Islam. juga. Jangan kau paksakan Penjahat. ajaranmu yang konyol ke dalam ajaran Islam. Jangan, itu konyol. Sebentar bang ya. Sebentar, ini ajaran dari Tuhan ya. Tuhan mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau engkau membalas kebaikan karena orang berbaik dengan kamu, itu apalah upahmu? Ya penjahat juga kalau dibaikin pasti juga dia akan balas baik. Oke, Tapi aku sekarang saya mau tanya. kejahatan Saya kamu tanya. balas dengan kebaikan. Ya, sekarang saya Haknya tanya. dia. Saya tanya, Janganlah Dinda, ikut kita seperti buktikan. mereka karena Ya, penjahat sekarang juga saya pasti tanya. seperti Kita begitu. buktikan ya. Kita Apa buktikan. bedanya Apakah- kita dengan Iya, kita bedanya kita dengan buktikan. penjahat, Bang? Iya, kita buktikan. Sama kita harus berbeda dengan penjahat. Iya, dengar ini kita Gitu, Bang. buktikan. Seandainya datang penjahat ke rumahmu, diperkausnya istri dan anak-anakmu di depanmu, apa yang kau lakukan? Ya, aku berdoa ya Tuhan, jauhkan dari segala cobaan, jauhlah dari para penjahat-penjahat itu, supaya Istri mereka mulai tidak minggu mengganggu yang berdoa, keluargaku. Begitu kita doakan, jadi Tuhan pasti Coba menjauhkan anak dari dengarin istri segala si King ini, coba dia. penjahat-penjahat begitu, Bang. Istrimu lagi digitu kan berdoa kau. Ya Allah ya Bang, Tuhanku. Bang Faruk, gini, nggak usah. Turunlah kau. Udah turun Aku lah nggak kau, mau. Richard. Nggak ada kau. Jijik Dengan kali aku duit. dengar dari Richard. Ya kau. Istrimu lagi digitukan, berdoa kau. Simak pertanyaanku, seandainya datang penjahat ke rumahmu, diperkausnya istri dan anak-anakmu, ku bilang, apa yang kau lakukan? Berdoa kan? Iya, berdoa di sambil nonton. Ajaran apa itu? Itu bukan kasih, tapi pembodohan. Enggak aja kau. Makanya hati-hati teman-teman nih ya, teman-teman hati-hati, jangan sampai keluarga kalian berjodoh kepada mereka. Ngeri kali kalian. Seram kali lah. Harus mati memang akal ya untuk menjadi oten. Mati permanen. Aduh. Edi sudah diciumnya kakiku tadi. Ya kan di DM-nya aku, tolonglah Faruk, jangan lagi kau datang-datang ke komalku. Takut aku katanya. Cium kakiku. Ya udah, saat ini anggaplah aku mencium kakimu katanya. Waalaikumsalam, Kamat Suri. Oke, Bang Sultan, selamat bergabung Sultan. Sultan. Halo Sultan.
Dan kalian dengar tadi kan teman-teman kan, ketika istri Oten diperkaus, ya kan, dan anaknya diperkaus, mereka cuma boleh berdoa. Cepat datang ke rumah Oten kalian sekarang. Lupa pula aku tadi tanya sama siapa, si Kingnya di mana rumahnya kan. Biar rame-rame kita datang ke rumah si King. Ya kan? Lupa pula tadi nanya di mana rumahnya. Waalaikumsalam, Bang apa ini? Bang Heri. Ya enggak aja, bini diperkaus dia berdoa, ya enggak aja. Aduh. Bukan pikiranku selalu kotor. Kejahatan seperti itu kan ada di Indonesia ini, Dinda. Oke, Lala, selamat bergabung, Lala. Waalaikumsalam, Bang Yesu. Oke, Gembul, selamat bergabung Gembul. Waalaikumsalam, Sang Kuryang. Gembul. Halo Gembul. Apa kabar si Gondrong, Bang? Masih tetap nggak bercelana? Gondrong masih tetap nggak bercelana, Gondrong. Oke, kita naikkan lagi ya. Ibu. Bang Mahmar, barakallahu fikum. Ya Bang Faru ucapkan ya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ya, mohon maaf lahir dan batin buat semua iwan fillah ya. Apa saudara seiman tidaknya Bang Faru. Oke, Ibu selamat bergabung Ibu. Ibu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Ceret. Silakan Bang, ada yang disampaikan Bang? Boleh bertanya nih Bang ya? Apa itu? Tentang ini, apa namanya tuh? Ada sedikit pertanyaan saya ini Bang. Apa itu Bang? Islam ini kan Bang beriman kepada Injil. Ya, Taurat dan juga Zabur. Ya, betul. Terus kenapa Islam sekarang bertentangan dengan Kristen Bang? Itu saja Bang yang mau saya pertanyakan. Kenapa selalu diperdebatkan ini tentang agama ini, Kristen dan Islam? Kemana aja Kemana aja selama ini? Apa kau nggak tahu dalam terjemahan Bible mereka diambilnya nama sesembahan umat Islam ke dalam terjemahannya, sementara original teksnya tidak ada didapati kata Allah. Lalu mereka mengatakan Allah punya anak, Allah itu ruh, Allah itu BODOH. Lantas kamu bertanya lagi, kenapa bertentangan? Itu sama analoginya begini, ya kan? Di depan matamu anak istrimu diperkaus, ya kan? Anak istrimu diperkaus. Udah, ketika kau berupaya untuk membela anak istrimu supaya jangan diperkaus, ada tetanggamu nanya, kenapa kau lawan, katanya. Kenapa kau adakan pertentangan kepada orang yang memperkaus istri anak-anakmu? Intinya yang Abang maksud ini, ajaran Kristen itu bukan Injil lagi Bang, begitu Bang maksudnya? Loh, Anda Islam, kenapa Anda imani Injil itu punya orang Kristen? Islam apanya kok Dinda? Injil itu dibawa sama siapa? Diturunkan kepada siapa Injil? Qala inni abadullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku ini seorang hamba, kepadaku akan diturunkan kitab yaitu Injil, kata Isa.
Injil itu diturunkan kepada Isa, bukan kepada Yesus. Kitab kalian, jika memang kau katakan itu adalah Injil, nggak pernah Injil diturunkan kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya enggak aja. Gimana sih pemahaman Islam itu beda, Bang, ya? Apa? Yesus sama Isa itu beda, ya? Dari aku pribadi nggak pernah mengatakan Yesus dan Isa itu berbeda. Nggak pernah. Nggak mau kubandingkan antara Yesus dengan Isa. Selama kalian dari pihak Kristen belum bisa menjawab pertanyaanku, bagaimana Maria yang hamil tanpa seorang suami, hidup di tengah-tengah Yahudi, hidup di bawah hukum Yahudi, bisa bebas dari hukum rajamnya Yahudi. Jelaskan dong. Jelaskan. Kalau nggak bisa dijelaskan, berarti andaikan benar Maria hamil, dia sudah dirajam. Karena dia sudah dirajam meninggoy, maka Yesus nggak pernah dilahirkan. Bagaimana kita mau sama-samakan atau membedakan kisah yang nyata dengan kisah fiktif? Coba. Kisah ada. Bisa saja kisah diambil dari kisah lain. Tapi tokohnya ada nggak? Belum tentu ada tokohnya. Buktikan dulu dong. Bagaimana Maria yang hidup di bawah hukum rajam Yahudi, bagaimana Maria yang hidup di tengah-tengah Yahudi, di bawah hukum Yahudi, hamil tanpa seorang suami, bisa pula melenggang, nggak kena rajam. Gimana? Kan nggak masuk akal kisahnya. Silakan Bible menjelaskannya. Kalau Bible tak mampu menjelaskannya, jangan salahkan aku ketika tidak mengimaninya. Terima kasih atas penjelasannya. Oke Bang, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Nggak yakin aku di Islam tuh. Ada aja Islam ya. Masa Islam menganggap mereka tuh Injil yang enggak aja. Oke, Merkaf. Selamat bergabung, Merkaf. Ya, Bang. Islam Kristen, Merkaf. Iya, ini Bang. Saya mau tanya-nanya tentang Islam Kristen, Merkaf. Kristen. Ya udah, kalau Kristen, kalau mau bertanya dan kita saling adu argumen, silakan on cam. Kalau kau tak mampu untuk on cam, kamu punya dua pilihan. Bahas temaku atau kau bertanya setelah itu turun. Gini aja Bang. Tunggu. Gini Bang, mau tanya. Itu nggak usah on cam aja lah, nggak usah on cam aja lah, daripada rambut aja yang nampak. Ada pula on cam cuman kepala jidat aja yang dinampak. Udah gini Bang, sekali-sekali bahas tentang Al-Qur'annya Bang, supaya saya pahami juga gitu. Ya duduk Bang, jangan tidur gitu Bang. Saya mau aku. Dinda, duduk nanti aku kena. Saya mau pahami tentang Al-Qur'an. Iya, duduk kau. Jangan tidur gitu, nanti kena ben. Mau pahami tentang Al-Qur'an gimana Bang, tapi Abang nggak pernah jelasin tentang Muhammad. Iya, itu duduk. gimana. Kau tanya Quran ku jelaskan, tapi duduk, jangan tidur gitu. Ya udah. Nah, kalau tidur gitu kena ben nanti aku. Nah, silakan. Apa yang mau kamu tanyakan tentang Quran, Dinda? Mau Al-Qur'an itu gimana? Misalnya gini Bang, saya mau tanya kan, ini jadi perdebatan pribadi saya nih tentang Muslim kan agama universal ya Bang ya. Muslim agama universal maksudnya? Universal artinya universal itu semua kalangan boleh memeluknya gitu. Ya. Nah, terus gini Bang, pertanyaan saya, kok kenapa Al-Quran harus dibaca pakai bahasa Arab gitu? Ya sama, Bible kalian bahasa apa rupanya? Kan bahasa Yunani. Enggak gini bang, saya mau pahami tentang Muslim, ya kan? Iya, sama halnya ketika begini, Tuhan menurunkan Taurat kepada Musa.
Iya, Seperti dengar gini, dulu, Bang. aku jelaskan dulu selesai pertanyaanmu. Sama halnya ketika Tuhan menurunkan Taurat kepada Musa. Apakah pakai bahasa Jawa? Apakah pakai bahasa Cina? Ah, berarti Kan bahasa yang gini, Bang. digunakan kan dalam iman kalian itu kan bahasa Hebrew. Ya kan? Ibrani. Kenapa? Karena memang diyakini nabinya yaitu Musa komunikasi dengan bahasa Hebrew ataupun bahasa Ibrani. Maka turunlah kitabnya dalam bentuk bahasa Ibrani. Sama Apa halnya nggak bisa? dengan kami Nabi Muhammad SAW. Karena Apa nabinya nggak bisa orang Arab, dibahasakan bahasa turun Indonesia kitabnya gitu? itu dalam bahasa Arab. Apa? Apa nggak bisa kalau kita berdoa pakai bahasa Indonesia gitu? Bisa kau berdoa bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa pun bisa kau berdoa. Siapa yang melarang orang Islam jangan berdoa dalam bahasa Cina, bahasa daerah? Tidak ada. Boleh berdoa dalam bahasa Batak pun boleh. Itu tengok itu ada salawat bahasa Batak itu di VT-VT itu mu'alaf dari Toba itu bikin salawat dia bahasa Batak dia. Apakah dikecam sama ulama? Tidak. Boleh. Pakai bahasa Batak dia berdoa lagi dia bahasa Batak dia boleh. Makanya minimnya informasi yang kalian terima terhadap Islam membuat kalian berpikir buruk tentang Islam. Enggak, gini Bang, saya nggak berpikir buruk Bang. Saya bertanya ini artinya begini, buat wawasan buat saya tentang memahami Islam gitu. Iya, ada saya jawab boleh. Artinya gini Bang, Abang jual produk nih, contoh jual produk harus ceritain yang produknya yang bagus gitu. Oh, Ya kan? saya tidak sedang menjual produk, Bang. Kami nggak boleh memaksakan Enggak, ini Islam. contoh aja Bang. Jangan Contoh anggap aja, saya Bang. ini sedang menjual atau memperkenalkan imanku kepada Anda. Memperkenalkan Islam kepada Islam Anda, tidak. Kepada saya dengan buah-buahnya gitu. Tidak, saya tidak sedang melakukan hal itu. Intinya ketika Anda bertanya, saya menjawab. Tanpa ada sedikit pun harapan dalam hatiku, kau mengikuti imanku. Tidak, karena aku tahu, iman dan Islam itu sifatnya mutlak. Hanya Islamlah yang bisa memilih siapa, ke hati siapa dia bisa masuk. Nah, Bukan ini- hati menentukan. ya, oke lah. Intinya kita kembali ke Oke lah, persoalan memang. awal. Anda bertanya, saya menjawab. Silakan, apalagi mau ditanya? Oke lah, saya punya kesimpulan berarti emang Al-Quran itu boleh ya di kita misalnya di masjid itu boleh ya pakai bahasa Indonesia gitu. Boleh ya misalnya Ngapain? kita Di sholat dalam masjid pakai kan bahasa Indonesia di- boleh nggak? Oh, sholat bahasa Indonesia nggak boleh. Karena apa? Oh, gitu. Gini, Nabi Muhammad SAW bersabda, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nah, legitimasi dari perkataan Nabi, apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, ati Allah, ati Rasul, patuhilah Allah, Nah, itu patuhilah berarti- dan Rasul. Di dalam berarti Al-Quran nggak juga boleh ya? dikatakan, apa-apa yang disampaikan oleh Nabi, itu berasal dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Ya berarti nggak boleh bahasa apa lagi namanya lain-lain gitu. Kalau Ya misalnya nggak sholat boleh. di Kalian pun masjid. sebenarnya ketika kalian Ya, beribadah, saya paham. berdoa, dengar dulu Dinda, sedikit lagi Dinda, gantian. Kalian pun sebenarnya ketika kalian beribadah, ya beribadah kepada Tuhan kalian nggak boleh bahasa Indonesia. Karena apa? Yesus ketika Saya berdoa cuma- dan beribadah kepada Tuhan, nggak pakai bahasa Indonesia. Apa kata Yesus Saya cuma tahu dalam bahwa Yohanes Tuhan itu- 14 nomor 6? Dengar dulu Dinda. Yohanes 14 nomor 6. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Supaya kamu mendapatkan jalan kebenaran dan hidup, kau harus jadikan Yesus itu sebagai apa? Sebagai panutanmu. Ya kan? Yesus menurut Anda Ya. ketika dia sujud dalam Matius 26 nomor 39, berdoa Ya, dia gini, kepada Tuhan gini, di dalam Lukas 6 nomor 12. saya merujuknya ke Muslim dulu Bang, begini. Iya, tahu. Nggak Ini usah ceritain tentang gambaran, agama ini saya. lagi samamu. Saya mau cari tahu tentang Yang kau agama sangkakan Abang itu dulu supaya saya adalah bisa atas nih dasar hadir kalau ketidaktahuanmu. Dengar dulu Dinda. Dengar dulu. Gitu. Yesus itu nggak pernah beribadah bahasa Indonesia. Cuma saya Yesus cuma itu tahu nggak bahwa pernah doa Tuhan bahasa itu- Jawa. Allah, saya cuma tahu Dia bahwa Allah gunakan itu bahasa maha pengasih, Arab. maha penyayang, maha mengetahui. Begitu Bang, saya cuma tahu Allah itu maha segala-galanya gitu, mengetahui. Jadi semua Oke. bahasa dia tahu gitu. Dia semua bahasa dia tahu, ada dalilnya dalam Al-Quran. Dia semua bahasa dia tahu. Cuman kan dalilnya tadi ku bilang, ketika Nabi kami berkata, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nabi kami sholat dengan bahasa Arab.
kami pun sholat dengan bahasa Ya, Arab. gitu. Bahasa Arab itu bahasanya Quran. Oh gitu ya. Kan gitu. Oke, oke. Jika kalian Oke, bukan paham. gini, sedikit lagi Dinda. Enggak gini, Jika anggap aja kalian saya bukan ateis umat nih bang. pembangkang, Saya ateis, saya nggak punya agama nih. Saya cuma turun kalau begini. ateis bilang lah dari tadi. Gini. Kalau ateis, tadi kau bilang Kristen. Bukan. Alah. Kalau ateis turun. Tadi teman-teman dengar nggak? Kan dibilang dia tadi Kristen kan? Dengar nggak? Kan Kristen kata dia tadi kan? Makanya kita diskusi. Tiba-tiba di tengah jalan jadi ateis. Cepat kali kok jadi ateis. Kalian yang memungkiri, kalian akui Yesus itu jalan keselamatan. Tapi caranya Yesus beribadah kepada Tuhannya tidak kalian ikutin. Yesus dalam Matius 26:39, Lukas 6 nomor 12, apa mungkin dia berdoa kepada Tuhannya dalam bahasa Indonesia? Beribadah dia kepada Tuhannya dalam bahasa Jawa. Enggak kan? Maka harusnya kalian beribadah dan berdoa sebagaimana bahasa yang digunakan oleh Yesus. Lebih celakanya lagi bukan hanya itu, ketika Yesus bertuhan dan menyembah kepada Tuhannya, kok Yesus pula yang kalian sembah dan kalian jadikan Tuhan. Ya enggak aja Glenn. Seluruh para nabi dan umat nabi pun begitu. Bani Israel beribadah, emangnya mereka pakai bahasa Jawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aizin wal faizin, Bang. Sama, Bang. Ucapan yang sama. Silakan, Bang. Ada yang sampaikan, Bang? Ya, kayak kemarin itu juga, Bang, di roomnya si RK, debat juga kita. Ketawa-ketawa juga. Sama. Seperti yang kita telah sampaikan ke mereka juga tidak menerima. Masa Tuhan punya Tuhan, ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar. Makanya mereka ini nggak pernah konsisten dengan agamanya sendiri, dengan Alkitabnya sendiri. Diputer-puter terus. Ya, siap. Ada lagi, Bang? Cuma itu aja, Bang. Mau nunggu-nunggu Oten juga ini, Bang. Mendengarkan Oten-Oten ini. Ya, siap. Izin, Bang. Nyimak di bawah dulu ya, Bang Zikri ya. Oke, siap. Ya, terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, next. Pasien berikutnya kita naikkan. Jirex Merpati. Kalian berani taping di bawah kan, tapi tak akan mampu kalian membantah narasi-narasiku. Nampak. Oke, Merpati saya bergabung. Merpati. Halo Merpati. Jelas. Oke, Budi Frianto, selamat bergabung Budi. Halo. Halo. Kemakan lagi Budi. Ya, Islam Kristen, Budi. Islam Bang, Islam. Ya, assalamualaikum. Ada yang mau sampaikan Bang? Islam Bang. Masih mending keluar dari gua jadi nabi. Tuhan kok keluar dari gua jadi Tuhan, ya enggak? Ada pula orang mayat masuk goa, keluar dari goa mayat itu jadi Tuhan, ya. Berbanter-banternya harusnya jadi vampir atau jadi hantu. Oh enggak, jadi seperti enggak tanggung mayat masuk goa keluar jadi Tuhan, ya enggak aja Glenn. Itu baru dongeng.
Jangankan manusia, kucing nggak akan percaya informasi itu kucing. Mayat masuk goa keluar jadi Tuhan. Ya enggak. Oke, silakan Bang Budi. Nangis kalian kan? Nangis kan? Kan? Makanya jangan kalian coba-coba aku. Kalau kalian model framing, aku nih gurunya framing. Kalian modal roasting, aku punya roasting. Kalian coba-coba aku, makanya Edis takut sama aku. Coba itu berfitnah, kena sama kalian, langsung pindah jantung kalian ke belakang. Ya. Oke, Bang Budi, silakan. Ada yang mau sampaikan, Bang Budi? Ada lagi, ya, Bang? Sebelumnya, iya, baru buka ini tadi nengok. Ya. Ya, nyimak di bawah dulu lah kalau gitu, Bang Budi ya, biar kita naikkan teman-teman yang lainnya. Ya, salam kenal ya, sama Bang Faruk ya. Ya. Suruh Edis kemari. Kalau aku nih, kalau malah nggak berani dia. Suruh kemari, berani. Ada pula mayat masuk goa, keluar jadi Tuhan. Ya enggak aja Glenn. Ngarang aja Glenn. Disiplin ilmu apa lah yang kalian pakai kayak gitu? Oke, Tati korek, gabung Tati. Oke, Maai, selamat bergabung Maai. Bro, cair THR dari Bang Iqbal, bro. Dari Bang Iqbal cair THR, bro. Seneng kali lah temanku si gondrong nggak bercelana itu. Drong, Bang Uker lagi drong. Cair gondrong. Gimana kok marah-marah? Ya aku kan suasana lebaran yang nggak sempat lah aku beli kolormu. Ya nantilah, nggak marah dia dibilang cair, kau bilang tak kapan-kapan kau beli kolorku katanya. Ya nantilah, sabarlah kau. Belalat, aduh belalat nonotnya katanya. Bilanglah sama orang yang datengin kau itu, kalau membersihkan kau, saat itu jadi lap. Biar jangan belalat. Hah? Biar jangan belalat, bro. Pakai apa? Pakai baik clean, nggak datang lalat itu. Nah, iya pakai baik clean gue bikin. Kalau nggak pakai apa? Pakai kaporit. Cair, bro. Dari Bang Momar. Cair, bro. Nggak pakai air gondrong, bah. Baru dapat air bersih. Benteng lah kendrongnya. Bercelana lah kendrongnya. Enggak bercelana lagi. Iya. Jangan kau salah terlalu senang kali. Jangan lompat-lompat, nanti kau jatuh. Itu kemarin kaki mau patah gara-gara. Yaudah nanti jam-jam 1 nanti ku suruh orang biar pakai kapor dibersihkan itu biar jangan belalat. Nah, Islam lah yang ngasih tadi itu Islam semua lah. Oten mana ada pilih-pilih orang tuh pilih-pilih. Ya, pilih-pilih orang itu ya. Yaudah nanti ku kabarin kau lah kalau aku nanti sempat pergi ke sana ya. Ku belikan nanti apamu, jubahmu. Drong cair. Dari Bang Momar lagi cair kondrong. Drong ini kalau gini ceritanya Drong ya. Insya Allah kau bisa pulang ke rumah bapakmu Drong. Duduk di sebelah kanan bapakmu Drong. Iya. Nanti ku siapkan lah. Memang besar lah ongkosnya Drong. Orang jauh kali rumah bapakmu Drong. Nggak perlu kau siapkan tempat untukku di rumah bapakmu. Nggak perlu. Nggak perlu kau siapkan tempat di rumah bapakmu untukku. Nggak perlu, nggak mau. Ngapain aku ke sana? Kau aja datang ke rumah bapakmu cuma duduk di sebelah kanan bapakmu nggak ngapa-ngapain kau? Kan nggak ngapa-ngapain kau kan cuma duduk aja kau kan di samping rumah di sebelah kanan bapakmu nggak makan nggak minum sama aja. Mending aku di sini jadi satpam.
Dong, Bang Juragan dong. Masya Allah, cair dong. Masya Allah, syukran Bang Juragan Johor. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Masya Allah, aku tersentuh loh. Baik kali kalian sama kawanku si gondrong yang gak bercelana itu. Tersentuh aku teman-teman. Memang kondisi dia saat ini memprihatinkan teman-teman. Tadi baru telepon aku, katanya belalat itunya teman-teman. Belalat. Hingga belalat katanya itunya. Untuk dibilang dia, kalau lah kau belikan aku kolor ruket sama jubah, nggak mungkin belalat ini ku. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Syukran, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Buat saudara-saudara Bang Faruk ya. Oke. Oke, penyebar selamat bergabung. Sama-sama Bang Syafi'i. Minal aidin wal faizin. Ya, Islam Kristen Bang? Kristen. Gak perlu kau minta maaf sama aku Bang. Minta maaf aja kau sama pencipta langit dan bumi Bang. Oke, kita diskusi. Dinda, dengar dulu, ini kan masih suasana lebaran. Seharusnya kamu jangan kau meminta maaf samaku. Aku tidak punya kontribusi apapun atas dunia dan akhiratmu. Kalaupun kau mau minta maaflah kau sama pencipta langit dan bumi. Itu pun kalau kau tahu siapa yang ciptakan langit dan bumi. Aku mau tanya kamu mau alap apa memang dari lahir kau Islam? Nggak perlu kau tanya itu. Tak ada kontribusinya. Kalau kau mau alap, untuk kaulah salah satu yang merusak Islam itu. Kau yang merusak Islam itu. Gak perlu kau tahu aku mau alap apa Islam dari lahir. Gak ada kontribusinya buat masa depanmu. Bajingan kau, bajingan bangsat kau. Bajingan kau bangsat. Udah turun kau. Kerasukan kau udah. Tapi penyebar berita baik, tapi kerasukan. Nama akunnya penyebar berita baik, kerasukan. Oten, kalian dengar ya. Tak perlu kau menyampaikan mohon maaf lahir dan batin kepadaku pribadi umat Islam. Sementara kau telah melakukan kemungkaran yang karena perbuatanmu dan perkataanmu itu hampir-hampir langit itu runtuh, gunung itu hancur. Bukan aku mengatakan, Allah dalam surah Maryam ayat 91. Itu lebih keji. Gak perlu minta maaf, kau mohon ampun kau kepada Rabbul Alamin, Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu pun kalau kau tahu siapa Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau kau nggak tahu, udahlah jungsep aja lah kau ke laut. Nggak perlu aku mendengar kau minta maaf kepada aku, nggak perlu itu. Dan nggak perlu juga kau tahu aku mu'alaf atau tidak. Ya, mu'alaf atau Islam dari lahir. Karena kisah hidupku itu tidak akan pengaruh untuk masa depanmu. Nggak ada pengetahuan dari sini. Iyalah, orang kau bukan cari pengetahuan. Nggak usah heran Ana, jangankan saya, Tuhan yang pun difitnahnya kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan aku, Bibel yang pun difitnah kok. Baca Roma 3 nomor 7 tuh. Oke. Ketik Batak dan Le, iya aku dan Le suka kalian. Gak peduli aku. Oke Jones, selamat bergabung Jones. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya siap, Abang Faruk. Iya Kak, silakan Kak. Drong, cair Drong. Cair Drong. Iya, minum. Ya, yang tadi kejang-kejang ototnya, kenapa? Sama-sama Kakak yang kenapa kejang-kejang? Ya biasa. Ketawa pula aku di bawah. Ada noten ini. Ya, silakan ya, Kak. mohon maaf lahir batin, Masya Allah. Sama Kakak, sama-sama. Udah makan rendang Kak? Iya, cuma ucapin gitu aja Bang Faruk, Masya Allah. Sudah, ya. sudah, Masya Allah. Sinyalnya. Ya, alhamdulillah.
Alhamdulillah, Kenapa? semoga Dulu semua lah yang cantik. Ya, semoga Alhamdulillah. semua Amin. saudara-saudara Amin, Masya Allah. muslimku, saudara-saudara seiman seakidahku, ya di hari raya ini, hari yang makan-makan, semua dicukupi Allah makanannya, dicukupi Allah rezekinya, Amin. tambahkan Allah Alhamdulillah. barokah. Amin. Apa Alhamdulillah. yang dia makan. Amin amin ya Rabbal Amin ya Allah. Amin. Amin. Ya, ada Ya, lagi sehat kakak selalu Jones. semuanya ya, Masya Allah. Ya, Amin, keliling-keliling amin. dulu, mau ke Ustadz Hanafi dulu, salam-salam ke semua saudara-saudara. Insya Allah, tadi di roomnya Bang J juga. Ya, di roomnya Bang J, ada Bang Sal juga di situ ya. Mau keliling dulu Bang Ya. Farouk ya, Masya Allah, sehat Ya, selalu makasih semuanya juga ya. Ya, Ya. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gondrong bukan kriminal, betul. Gondrong bukan kriminal Bang, gondrong itu Bang. Gondrong itu style ya. Gondrong itu style, bukan kriminal. Oke, kita naikkan lagi ya. Udah bisa kau ganti bini muruk. Boleh kalau kau tawarkan istri apa mamakmu, Karina. Kalau kau tawarkan mamakmu silakan. Biar kau ajari kau sopan santun ketika aku jadi bapakmu. Boleh kalau kau tawarkan mamakmu. Ya lebaran lah, ini lebaran. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin juga Bang Muklis. Ini lagi lebaran Bang. Aku lebaran kemana teman-teman? Keluarga aku semua otes. Aku kok lebarannya beginilah. Kemana aku lebaran? Semua keluarga aku otes. Siapa yang ku kunjungi teman-teman? Coba. Ya paling nanti sore lah ya. Paling sore nanti mungkin ke keluarganya istri kan. Itu pun keluarga istri itu bukan keluarga besar, keluarga kecilnya, paling berapa keluarga saja. Itu pun di dekat-dekat sini aja nya. Kalau keluarga aku tuh nggak ada. Keluarga aku pun tidak ada yang datang ke rumahku berlebaran. Karena apa? Karena memang ketika berhari Natal aku tidak pernah mau datang ke rumah keluarga aku, termasuk orang tua. Gak ada buatku mengatakan kepada mereka selamat gatal, nggak ada. Ya, nggak ada selamat gatal. Masya Allah, Masya Allah. Syukran Bang Nuri. Oke, Joki, selamat gabung Joki. Joki. Ya, nyimak di bawah Bang Joki ya. Aku paling kalau nggak live gini, lebaran gini ya udah aku tiduran sampai sore. Nanti sore jalan-jalan sama anak istri gitu. Mau berkunjung pun nggak ada yang dikunjungi. Kalau teman-teman kan pastinya sibuk kan, lebaran pasti sibuk kan, keluarga kalian Islam semua kan, rumah uak kalian, abang buru kalian, tulang kalian. Mana baju baru Bang? Nggak beli baju lebaran aku Bang. Nggak beli baju lebaran. Anak-anak TP aku bisa, anak-anak TP saja bisa dicukupi, udah syukur. Anak-anak yatim di bawah pengasuhan TP Abang Farouk bisa dibelikan baju lebarannya aja saja sudah alhamdulillah. Ya sudah alhamdulillah. Kalau kita ini Bang apalah baju lebaran Bang? Oke, Fufi Silk, selamat bergabung Fufi. Waalaikumsalam Kak Regina. Fufi. Kita kok udah besar gini ngapain? Tapi alhamdulillah kemarin ada saudara kita kan yang dari baru pulang umroh. Beliau belikan Bang Farouk jubah, 2 jubah. Jadi jubah pertama Bang Farouk gunakan ya sepanjang bulan Ramadan kan Bang Farouk jadi imam sholat taraweh itu. Bang Farouk gunakan jadi waktu kita jadi imam sholat taraweh. Jubah yang kedua alhamdulillah tadi Bang Farouk gunakan ketika sholat Id. Jadi ya alhamdulillah nggak perlu beli baju lebaran lagi Bang. Nggak perlu lagi. Ya penting cukup untuk anak-anak ya, untuk keluarga udahlah. Enggak, aku disawer bukan untuk beli baju lebaran abang-abang. Ya, Dinda-Dinda. Ya, Dinda-Dinda Oten. Aku disawer dikhususkan itu untuk beli baju dan kolornya gondrong. Karena keadaanku masih jauh lebih baik daripada si gondrong yang nggak bercelana.
aku pakai baju. Meskipun bajuku sederhana seperti ini, aku masih bercelana. Tapi si gondrong nggak bercelana dia, Bang. Udah nggak bercelana, nempel-nempel di dinding lagi, Bang. Oke, Misai, saat bergabung Misai. Oke, kita naikkan lagi. Ya, mohon maaf lahir dan batin ya buat semua Iwan Villa ya, saudara-saudara Bang Faruk ya. Yang saya Iman Saki dia mohon maaf lahir dan batin. Jengut apa jengut itu, Bang? Bang Juragan. Bang Rian, selamat bergabung Bang Rian. Bang Rian, gimana ya keluarganya melihat ini? Bangga lah dia, Bang. Bangga lah. Keluargaku bangga, bapakku bangga, kakak-kakak adik-adikku bangga. Abangnya itu apa? Viral di TikTok. Bangga. Bangga kali orang itu. Oke, Bang Rian, selamat bergabung Bang Rian. Waalaikumsalam ke Bang Fazmi. Mohon maaf lahir batin juga Bang Alranda. Ya, tetep teman-teman ya, di tetep layarnya ya. Kita naikkan lagi nih. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam. Teman-teman mau tahu nggak siapa Faruk? Waalaikumsalam Bang Aris, sebentar ya. Teman-teman mau tahu nggak siapa si Faruk? Hah? Biar Bang Faruk tunjukkan. Yang mau tahu siapa Faruk, coba. Hah? Faruk itu anakku. Ini teman-teman. Ini kali pertama, tapi sebentar ya. Payah nanti oten-oten ini. Nanti diapain? Ini Faruk ini anak lakiku pertama ini. Dia anakku nomor 3. Jadi bisa dikatakan dia inspirasiku muncul di dunia TikTok ini. Jadi ketika dia baru lahir waktu itu, aku tengok-tengok dia, tiba-tiba tak kenapa. Ya berawal dari teman yang nelpon kan. Faruk, kata dia, kok ada aplikasi TikTok? Nggak ada. Kenapa Kak? Untuk apa itu? Tahu aplikasi TikTok itu juga joget kan? Di situ ada debat lintas agama. Temanku ini kenal aku dari aku sejak Kristen. Kok kan dulu kan sering baca Bible, kata. Iya, aku bilang. Coba kau bantu saudara Muslim kita di situ berdebat, kata dia. Ya, aku bilang. Tapi nggak aku download. Hampir 6 bulan kemudian baru aku teringat. Itu pun setelah si Faruk lahir. Setelah dia lahir, baru aku muncul di dunia TikTok. Ini dia si Faruk. Ya. Ini Bang Faruk nih. Dia anak laki-lakiku yang usia 3 tahun. Bang Faruk, Bang Faruk, Bang Faruk, abang. Ya ini ya teman-teman ya, bentar ya. Bentar ya. Ya, bentar saya. Nah, ini Faruk. Nah. Jadi Bang Faruk ini. Ya, saya bukan Bang Faruk sebenarnya. Masya Allah, semoga menjadi anak yang berkah. Amin. Ini dia Faruk nih. Assalamualaikum Om, bilang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Om, bilang. Assalamualaikum Om. Mana tas abang? Waalaikumsalam. Tas abang mana? Coba tengok tasnya, tengok, papi tengok tasnya. Tengok, umur berapa? 3 tahun Kak. 3 tahun. Tengok tasnya, pergi ambil tasnya. Pergi ambil tasnya. Papi tengok dulu. Jadi ini saya di kolam ini teman-teman. Ini kolam mertua. Nah, inilah rumah mertua. Mana tas abang? Hah?
Nah, ini anakku yang keempat, laki-laki, namanya Tolha. Aku berikan dia nama Tolha. Aku terinspirasi dari Tolha yang menjadi perisai Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW sudah dibunuh di perang Uhud. Perisai Nabi Muhammad SAW. Ini Tolha. Ini Tolha, nama keempat. Amin, amin Bang Gendra. Nah, ini Alsya, anakku nomor 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kali pertama muncul. Waalaikumsalam. Ini anak nomor 2, Nakila Fimara Annal. Jadi nama beliau ini, nama dia saya berikan Annal. Jadi ketika dia lahir, kan Bang Faru sudah terbiasa nih teman-teman untuk berupaya menghatamkan Quran. Ketika dia lahir, bacaan Bang Faru pada saat itu tepat pada surah An-Nahl. Pas pula ayatnya, ya, dilahirkan kamu dari kandungan ibumu, seperti itulah ayatnya. Pas pula istriku baru melahirkan. Diberikan dia nama Nakwilanya istri kan, Annalnya itu dari saya, karena memang bertepatan pada saat itu Bang Faruk bacaan Qurannya waktu di surah An-Nahl atau surah Lebah. Udah ada isinya? Hah? Tas abang udah ada isinya tasnya? Belum ada. Oke, kita lanjut. Minal aidin wal faizin Bang Faruk. Ya, sama-sama Bang. Mohon maaf lahir batin juga Bang ya. Tempat mertua tuh gini dia Bang, di Palu-Palu begini. Banyak anakmu bro? Iya, banyak anak gila. Biar bisa banyak anak, banyak rezeki. Allah. Ya betul. Ya mudah-mudahan ya baik si Faruk maupun si Tolha kelak mereka akan menjadi pasukan umat muslim yang bisa membebaskan tanah Syam. Amin. Ya kan? Maka dari sekarang dilatih ilmunya, dilatih fisiknya agar dia siap berjihad di jalan Allah. Jangan kau lebih mencintai nyawamu, lebih mencintai aku orang tuamu, dan lebih cintamu terhadap agamamu. Kau harus lebih mencintai Allah dan juga Rasulnya dan agamamu daripada aku orang tuamu. Ketika agama ini meminta kau untuk berjihad, berangkat. Ngapain kita berlama-lama di dunia ini? Berangkat jihad. Ya kan? Ngapain berlama-lama di dunia ini? Kau juga tidak ada kekalahan di dunia ini. Udah kumpul di surga aja kita nanti. Gak usah kumpul di dunia ini. Ngapain kumpul-kumpul di dunia ini? Di dunia ini semak Bang, ada oten. Dan semak dunia ini. Kalau nggak ada oten enak dunia ini. Ini ada oten, semak. Ya, kan? Sama anak perempuanku pun sampaikan begitu. Jihad. Ambil jihadmu. Jihad itu tidak harus dengan pedang. Dia akan sebisamu berjihad. Ketika kau tolong sama anak perempuanku yang udah sekolah, saya bilang kau tolong temanmu ketika temanmu tidak punya uang untuk jajan, kau kasih dia uang jajannya. Berbagi kau uang jajan itu pun jihad untukmu. Ya kan? Begitu. Iyalah namanya ajaran perang. Kau baca Matius 10 nomor 34, ajaran siapa yang perang? Baca itu Matius 10 nomor 34. Makanya kalau nggak pernah baca Bible kalian. Aura poligami si Faruk. Aku menikah sudah 12 tahun. Wallahi sedikit pun tidak ada pemikiran jodoh poligami. Tapi kalau kau tawarkan mamamu boleh juga. Iya kan Bang, biar jadi bapaknya aku berkuajari dia adab. Betul. Bagaimana cara berbicara yang baik? Iya, kalau sekarang mungkin nggak bisa didengarkannya aku, bisa dibantahnya aku karena aku bukan bapaknya. Tapi kalau ditawarkannya aku tawarkannya mama sama aku nggak apa-apa, aku poligami mamamu. Setelah itu kan aku jadi bapakmu, kuajarilah kau nanti tentang akhlak dan adab. Membantah kau nanti ku tekek kau, aku bapakmu. Gimana mau?
Kalau ada yang mau nawarkan mamanya DM ya. Masih bisa 3 lagi aku, 3 lagi. Kalau ada yang mau nawarkan mamanya oten-oten ya. Apa lagi? Kena kalian kan? Aku bilang. Aku jangan kalian gitu-gitu kan, balik ke kalian. Ketika balik sakit kali kan, makanya jangan coba-coba. Makanya Edis pun takut sama aku. Kena aja oten ini, iya kena aja, makanya aku jangan diganggu. Ya kan? Jadi aku kan gak ada bahas oten kan, diganggu sama oten, kena kau. Coba dekat mertuanya live. Ini aku dekat rumah mertua aku semalam live di sini di belakang itu live. Mertua aku dengar. Mertua aku mualaf, Bang. Mertua laki-laki itu mualaf. Juga seorang mualaf. Ini dekat rumah mertua aku live ini. Nih, ini keluarga aku spill ya, tapi tidak istriku ya. Kalau istriku nggak boleh. Istriku nggak boleh muncul di layar. Ada ya. Nah. Assalamualaikum. Baru datang, Bang. Abang bentar, apa rokoknya, Bang? Rokoknya bentar. Enggak, jangan nampak rokoknya. Mau aku tunjukkan kamera. Nah, ini mertua laki-laki Bang Faruk. Nah, yang itu mertua laki-laki. Yang ini mertua perempuan, Inang. Nah, ini sepupu istri. Ini. Nah, ini Wak nih. Ya. Apa kakaknya istri dari abangnya mertua, ini sepupu istri juga, semua nih ramai keluarga di sini nih. Nah ini keponakan nih. Nah ini si Bang Faruk nih. Nah ini Bang Faruk nih. Udah? Nah ini manajer. Ini adik iparku. Dia manajer di sebuah perusahaan besar. Oke, teman-teman kita. Iya Bang Aris ya, Ibu, teman-teman di bawah. Izin ya, Bang Faruk rungkat dulu ya, tamu pun udah rame. Ya, boleh. Waalaikumsalam Bang Faris. Tamunya Bang Faruk pun udah rame ya, saudara-saudara dari keluarga istri ya. Bang Faruk mau silaturahim dulu kepada mereka ya. Nanti kita lanjut ya. Ya buat teman-teman Kristen ya yang rindu dengan Bang Faruk, rindu dengan narasi-narasi Bang Faruk, tunggu aja nanti kehadiran Bang Faruk lagi ya. Tapi siapkan jantung clean ya, jangan pindah ke belakangnya. Jika ada salah kata Bang Faruk mohon maaf, pada Allah mohon ampun ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Mohon dimaafkan dan mohon diikhlaskan teman-teman ya. Saya sendiri sebagai seorang apologet ketika berbicara mungkin jauh dari ranah akhlak dan juga adab. Mohon dimaafkan teman-temannya. Jadi ya karena sesungguhnya apa yang kukatakan itu di luar dari kesengajaanku. Nah, semoga Allah menerima setiap amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan dan semoga kelak ya, semoga kita dipertemukan dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.